perkembangan daripada perkeras beton, ya. Jadi nanti Bapak Ibu, ini saya masih bicara perkerasan kaku yang sifatnya adalah case in situ, ya. Tapi nanti saya kalau nanti ditanya oleh Pak Amwaji, Pak Didi, sebetulnya apa yang teknologi apa sebetulnya yang sekarang sedang kita kembangkan, nanti saya akan masuk ke precast sebetulnya, ya, prefab system, sistem manufacture. Nah, penggunaan daripada perkerasan kaku sebetulnya sudah biasa, ya. Itu digunakan di daerah pedesaan, ya. Dan saya menemukan ternyata perkerasan di pedesaan itu menggunakan segmen-segmen kecil precast ini. Ya, kita lihat ini sambungan-sambungan untuk dowelnya. Jadi ini juga suatu progres pengembangan teknologi. Yang di atas ini adalah yang cor di tempat, ya. Jadi ini dengan ketentuan biasanya untuk pedesaan dia untuk kendaraan yang mungkin kelas 3 atau yang lebih rendah bebannya. Kemudian penggunaan lain dari keras beton selain perkerasan kaku ini, selain untuk di pedesaan, ya, itu juga kita lihat banyak digunakan sekarang di perumahan, ya. Dan saat ini sebagaimana Bapak ketahui, jaga kekerasan beton juga perkerasan kaku ini juga digunakan untuk beban-beban yang lebih berat, terutama jalan-jalan kelas 1, ya. Sekarang banyak dibangun tol-tol, ya, di berbagai wilayah di Indonesia dan pun di Pulau Jawa dan di luar Jawa, ya, tentunya untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi perekonomian, ya. Nah, apa yang saya sampaikan melalui gambar ini bahwa ketiga penggunaan konstruksi perkerasan kaku pada jalan ini adalah sesuatu yang masih sebetulnya yang bersifat konvensional, ya. Jadi mengerjakannya dicor di tempat, ya. Dan sebetulnya beberapa waktu belum lama ini juga sudah banyak juga dikembangkan teknologi-teknologi yang mumpuni, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui jalan tol Kanci Pejagan itu adalah salah satu teknologi pengembangan daripada jalan perkerasan dengan sistem precast atau non cast in situ, ya. Dan tentunya masing-masing punya keunggulan. Oke, saya akan coba kembali lagi, ya. Mungkin sebelum dilanjut, apa Pak Amwaji masih ada yang mau disampaikan? Ya. Lanjut aja Pak, silakan. Baik. Jadi saya akan coba menyampaikan ini dulu. Oke. Nah, permasalahan daripada jalan beton, ya Bapak Ibu sekalian, ya sebetulnya kalau yang saya sampaikan perkerasan kaku itu selama dia masih ke in situ hampir sama Pak dengan perkerasan jadi antara perkerasan kaku yang cast in situ, ya, itu sebetulnya sama aja dengan perkerasan lentur, ya, mulai dari pengerjaan subgrade-nya, ya, kemudian pengerjaan daripada fondasi dan sebagainya masih tetap sama. Ya, sama. Jadi gini, kalau untuk perkerasan lentur itu kan pekerjaannya bertahap, mulai dari pembuatan subgrade, ya, dengan tingkat kepadatan minimal sebar 6% itu sama, ya. Kemudian subbase-nya, ya, juga dilakukan dengan spesifikasi material tertentu, ya. Kemudian base sama, ya, kemudian aspal. Nah, kalau precast maksudnya perkerasan kaku kan sama, ya, subgrade-nya juga minimal 6%, ya. Kemudian kita pasang lane konkritnya, gitu kan. Kemudian dengan cetakan di lapangan, kemudian baru ke proses ininya perkerasan kakunya. Jadi sebetulnya sama, hampir mirip. Yang membedakan nanti di perkerasan kaku adalah kita mengembangkan teknologi yang precast, jadi semacam kayak Lego gitu, ya. Oke. Ya, tapi nanti itu saya akan masuk. Ini saya coba menambahkan lagi perbedaan antara perkerasan kaku dan lentur, ya. Tadi
Dari susunan perkerasan tadi saya sudah sampaikan ya, jadi mulai dari tanah dasar dan lain-lain sampai ke permukaan ya. Kemudian untuk jalan beton ya, tadi juga kita sebutkan, jadi bisa dengan menggunakan subbase ataupun tanpa subbase, langsung perkerasan lentur. Dan kadang-kadang di dalam pemeliharaan ini juga ditambahkan suatu lapisan aus atau wearing course ya. Kemudian tadi sudah saya singgung masalah kontribusi atau distribusi beban tegangan. Kemudian dari kekuatan ini tadi seluruh lapisan multilayer ini menjadi suatu konstruksi strukturalnya. Ya, kemudian dari beton ini hanya dia sebagai strukturalnya. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian sebetulnya ketebalan konstruksi dari lentur ini sebetulnya lebih tebal ya dibandingkan dengan perkerasan kaku. Nah, lifetime-nya atau umur dari masa layan itu juga berbeda, di mana jalan beton tentunya akan lebih lama ya. Untuk jalan aspal atau lentur itu 15 tahun rata-rata. Nah, kemudian untuk yang kaku itu 20 sampai 40 tahun ya. Kemudian kalau kita lihat secara perawatannya gitu kan, ini agak terbalik sepertinya ya. Justru yang aspal ini itu hampir tiap tahun, karena kita tahu kalau aspal kan sangat lemah terhadap air ya, sering rusak gitu kan. Sedangkan kalau jalan ya ketukar Pak ini. Jadi kalau untuk yang beton otomatis dia setiap 5 tahun ya. Namun juga ini ada masalah, nanti saya akan coba sampaikan. Kadang-kadang nggak sampai 5 tahun sudah ada perlu suatu perawatan rutin ya. Ini nanti menjadi suatu bahan kajian untuk meningkatkan performance-nya. Itu nanti saya sampaikan teknologi yang lain. Ya Pak, ini saya ingat baru ada kemarin jalan tol baru jadi belum 2 tahun, ya udah rusak itu Pak, nggak sampai 5 tahun. Betul. Jadi kenapa itu sampai terjadi demikian? Ya memang perkembangan daripada lalu lintasnya, kemudian kondisi alam ya, kita tahu global warming segala macam ya, itu juga menjadi kendala. Dan konstruksi kita berjalan beton itu tidak pernah berkembang sejak awal. Karena apa? Ya, tapi karena kan kita seharusnya kan ada survei pendahuluan Pak. Jadi dengan mengenali kondisi alamnya, berapa lalu lintasnya, kan dia udah bisa memperkirakan mestinya kayak begini betonnya. Bukan begitu Pak? Betul. Jadi begini Pak, kalau kita berbicara beton, itu material propertiesnya, beton itu sangat rentan, sangat rendah tegangan tariknya, ya. Itu dia sangat yang ditentukan di dalam suatu perkerasan lentur, itu adalah tegangan lenturnya, ya. Itu kalau nggak salah, kalau dihitung dia tegangan tariknya itu 0,6 akar daripada mutu betonnya. Misalkan mutu betonnya FC berapa, 20. Itu lebih rendah. Tapi kan beton itu kalau tekan dia tinggi, ya kan? Nah, permasalahannya sekarang, ya, kalau dulu mungkin tidak pernah ada kendala karena lalu lintasnya LHR-nya rendah. Kemudian cuaca, apalagi kalau kita bicara sekarang itu beban berlebihnya, overload-nya itu juga menjadi masalah. Sehingga tegangan pada betonnya sendiri dia menjadi meningkat. Nanti saya akan jelaskan perilaku deformasinya ya. Otomatis pada saat dia kendaraan melalui ya ada pada saat roda nekan itu dia pada bagian lain akan mengalami tarik. Nah, ini rendah sehingga terjadilah retakan. Biasanya retaknya terjadi melintang ya Pak ya. Bukan memanjang ya. Nanti itu akan saya sampaikan di dalam jenis-jenis perkerasan kaku ya.